Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على حبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih bisa bangun. Pada hari ini kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, dan juga pada pagi hari ini kita bisa duduk sejenak dalam rangka talabul ilmi. Talabul ilmi sebuah kewajiban bagi seorang muslim untuk menambah ilmu syar'i kita, untuk mendekatkan diri dengan ilmu tersebut, untuk juga semakin meyakinkan kebenaran Islam. Apa yang kita lakukan mulai dari bangun tidur, lalu menuju ke masjid, melaksanakan salat sunnah qabliyah, lalu dilanjutkan salat subuh, dilanjutkan zikir dan ta'lim sekarang ini, kita berharap kepada Allah agar bisa mendatangkan ridhonya kelak nanti di hari akhir. Kita berharap kepada Allah agar ridha Allah diberikan kepada kita. Jika ridha Allah diberikan kepada kita, maka surga akan pasti diberikan kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ridha Allah itu tidak bisa kita dapatkan hanya dengan diam. Ridha Allah tidak bisa kita dapatkan dengan hanya menjauhi larangan-larangan Allah saja, tapi juga disuruh untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sekuat tenaga kita. Selanjutnya salawat serta salam tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut-pengikutnya sampai hari akhir nanti. Kita melanjutkan kajian tentang az-zikru 'indal adzan. Sudah kita pelajari pada bulan yang lalu bahwa ketika orang mendengar adzan hendaklah mengucapkan seperti lafaz yang diucapkan oleh muadzin, hayya 'alas shalah. Maka khusus di sini kita mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Ketika ada panggilan hayya 'alas shalah, maka kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, upaya, kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau melihat teks ucapan tersebut, maka kita kembalikan semuanya kepada Allah. Selain itu, selain lafaz tersebut, kita mengikuti seperti bacaan muadzin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah selesai adzan hendaklah kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Karena di dalam hadis diterangkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tumul mu'adzina faqulu mithla ma yaqul, thumma sallu alayya fa innahu man shalla alayya salatan sallallahu alaihi asran." Jika kalian mendengar azan, suara azan, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan muadzin, tapi setelah selesai hendaklah bersolawat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengucapkan seperti yang saya katakan tadi, maka orang tersebut berhak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah azan hendaklah berdoa. Doa antara azan dan iqamah itu mustajabud doa, diijabahi doa-doa orang yang doa antara azan dan iqamah tersebut. Setelah itu az-zikru indal iqamah. Pastinya ketika adzan lalu salat sunnah qabliyah, habis itu berdoa, habis itu iqamah. Dan iqamah ini hendaklah seseorang itu mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh orang yang muqimah, yaitu orang yang mengumandangkan iqamah. Yustahabbu liman yasma'ul iqamah ay yaqula mithla ma yaqumul muqim. Disunnahkan, dianjurkan bagi orang yang mendengar iqamah untuk mengucapkan seperti yang diucapkan oleh yang iqamah. Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kita ngucapin Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Kecuali ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ucapannya adalah la haula wala quwata illa billah. Baik. Anna Bilalan akhadha fil iqamah falamma qala qad qamatis salah qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam adamaha wa aqamaha wa adamaha. Nah, ketika orang yang mengucapkan iqamah, qad qamatis salah, qad qamatis salah, kita yang dengar ucapannya adalah aqamahallah wa adamaha. Ini hadisnya. Ya, ketika mengucapkan muadzin atau mukim, qad qamatis salah, qad qamatis salah, kita ngucapin apa? Aqamahallah wa adamaha. Semoga Allah membantu kita untuk terus bisa melaksanakan salat, ya, menegakkan salat dan mengistiqomahkan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan ma yanbaghi ayyakuna alaihil muadzin. Sekarang yang hendak dilakukan muadzin, artinya muadzin itu dianjurkan apa saja ketika adzan. Ayyambaghi bi adzanihi wajhallah, pastinya harus niatnya karena Allah. Seorang muadzin jangan sampai niatnya biar, wah ini menantu saya nih, atau apa calon apa besannya, bukan calon besan atau apa. Baik, ada niat-niat yang karena manusia hendaklah dihindarkan. Adapun dapat pujian itu rezeki dari Allah. Jadi niat kita ketika adzan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan minta atau jangan karena manusia, oh biar saya diambil mantu, biar saya apalah, ya. Kalau niat seperti ini, maka di sisi Allah enggak dapat pahala. Kalau niat karena Allah, maka di sisi manusia kadang dapat yang lainnya.
Itu fungsi niat. Jadi harus niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ayyakuna tahiran minal hadatsil asghari wal akbar. Hendaklah suci dari hadas kecil apalagi hadas besar. Nah, ini biasanya sering orang itu masih berhadas kecil langsung adzan. Apakah sah adzannya? Sah. Apakah diterima adzannya? Diterima. Tapi kurang afdal karena mengajak kepada kebaikan dan mengucapkan lafaz kalimat-kalimat thayyibah. Biasanya pas Ramadan, ya, waduh, udah adzan, cepat-cepat lari untuk adzan, padahal belum bersuci. Tapi sekali lagi ini anjuran, ini bukan wajib, bukan apa. Lebih baiknya bersuci dari hadas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, li haditsil muhajir Ibnu Kunfud radhiyallahu an. Jadi namanya itu Muhajir, orang tuanya namanya Kunfud, ya, Kunfud, ya. Semoga Allah meridainya. Fa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda untuknya, ya, beliau mengatakan, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innahu law lam yamna'ni an arudda alaihi illa anni karihtu an adhkurallaha illa ala taharatin. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya tidak ada yang menghalangiku untuk membacanya. Akan tetapi saya merasa risih, merasa enggak enak menyebut nama Allah tanpa bersuci. Jadi ketika menyebut nama Allah sebaiknya bersuci. Baik itu zikir, baik itu baca Al-Quran, karena berhubungan dengan kalamullah. Hendaklah sebaiknya bersuci. Jadi kalau bahasa sebaiknya, maka boleh tidak bersuci. Lebih baiknya bersuci. Kan sudah ada pembahasan bagaimana hukumnya membaca Al-Quran tidak berwudu. Sebaiknya berwudu. Zikir sebaiknya berwudu. Kalau sholat bukan sebaiknya berwudu, wajib. Karena syarat sah sholat itu dia bersuci atau suci dari hadas kecil apalagi hadas besar. Nah, Anda sebaiknya kalau mau sholat wudu. Wah, ini salah ini. Berarti boleh dong nggak wudu. Jadi orang yang mau sholat itu wajib wudu karena syarat sah sholat. Kalau nggak wudu nggak sah sholatnya. Ustaz, bagaimana kalau tidak ada air tayamum? Nah, ini sering terjadi. Bagaimana orang yang pergi ke gunung tapi nggak ada air? Ya bisa tayamum, tapi kalau ada persiapan untuk bawa air, bawa air. Contoh, mau mendaki gunung, terus dia ada persiapan di bawahnya, maka hendaklah mempersiapkan untuk wudu, untuk bersuci. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi ini hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu merasa risih, merasa enggak enak ketika menyebut nama Allah tapi tidak dalam kondisi bersuci. Maka ketika adzan juga hendaklah bersuci. Fa in adzina ala ghairi tuhrin jaza ma'al karaha 'inda Syafi'iyah. Ini disebutkan dalam kitab ini bahwa orang yang adzan tapi tidak dibarengi suci atau toharah, maka makruh hukumnya, bukan haram.
makruh. Menurut pendapat siapa? Inda Syafi'iyah, yaitu pengikut madhab Syafi'i, dan juga siapa? Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah, wa ghairuhum adamul karahah. Jadi yang mengatakan makruh hukumnya orang yang adzan enggak bersuci, yaitu madhab Syafi'i dan juga Imam Ahmad dan juga Hanafiyah. Hanafiyah artinya pengikut madhab Abu Hanifah. Jadi pengikutnya, bukan pendapatnya. Jadi yang ikuti madhab Syafi'i mengatakan makruh. Ayyakuna qa'iman mustaqbilal qiblah. Jadi seorang muadzin hendaklah menghadap kiblat dan juga berdiri ketika adzan, kecuali kalau dia itu lagi sakit, lagi nggak kuat berdiri lama. Ada orang, Pak, dia bisa jalan tapi kalau berdiri itu nggak bisa lama, maka dia ketika sholat Allahu Akbar, ketika takbiratul ihram, jadi takbiratul ihram, beliau atau orang tersebut takbir sambil berdiri, lanjut sholat dia sambil duduk. Ada orang seperti itu, ya, karena mungkin terlalu gemuk, jadi ketika berdiri nggak kuat. Nah, boleh, tapi kalau gemuk kuat jangan duduk. Ya, gemuk kuat jangan duduk karena masih kuat. Ada orang yang memang ketika dia jalan kuat, 1 kilo juga kuat, tapi pas berdiri tanpa jalan dia itu kayak oleng, nggak kuat nahan, maka orang tersebut boleh untuk duduk, tapi pas takbiratul ihramnya hendaklah berdiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga tentang adzan sebaiknya berdiri dan menghadap kiblat. Ustaz, sah tidak adzannya kalau dia nggak berdiri? Sah adzannya. Kalau dia itu tidak menghadap kiblat, sah nggak? Sah. Tapi lebih baiknya berdiri dan menghadap kiblat. Qala Ibnul Munzir. Ibnul Munzir ini seorang ulama, biasanya beliau mengatakan ini ijma. Ijma itu kesepakatan ulama-ulama. Itulah Ibnul Munzir, ulama yang terkenal. Al-ijma' ala anna al-qiyam fil adhan minas sunnah li'annahu ablagu fil isma' wa anna minas sunnati ay yastaqbil al-qiblah bil adhan. Jadi sunnahnya Bapak, kalau adzan itu menghadap kiblat dan berdiri, sunnah Rasul. Ustaz, kan itu hanya sunnah. Kalau kita bisa mengerjakan sunnah, kenapa harus ditinggalkan? Itu prinsipnya. Jangan sampai berpedoman, itu sunnah dilakukan dapat pahala, nggak dilakukan nggak berdosa. Nah, pemahaman ini betul atau tidak betul? Tapi janganlah berpijak pada itu. Ya, berbijaknya bagaimana? Selama saya bisa melaksanakan sunnah, ya kita laksanakan. Agar apa? Dapat pahala. Memang definisinya nggak salah. Sunnah adalah dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Itu benar. Tapi pijakan kita lebih baiknya dikerjakan selama kita masih bisa. Kecuali kalau kita ada udzur, ya kita juga nggak apa-apa, nggak melakukan. Dan sunnah itu insya Allah nggak berat. Orang berdiri menghadap kiblat daripada membelakangi kiblat, ya. Baik. Ayal tafita bi ra'sihi wa unukihi wa sadrihi yaminan. Nah, ini yang sering dilakukan dan itu memang sunnahnya. Saya sering melihat muadzin menghadap atau mengarahkan badannya unuk, ya, jadi kepala, habis itu lehernya, habis itu dadanya. Jadi menghadapkan, jadi agak serong ke kanan. Ketika apa? Hayya 'alas shalah.
Jadi menghadap, bukan menghadap ya, agak serong sedikit ke kanan. Itu sunnahnya, bukan dibuat-buat ya. Wa yasaran 'inda qawlihi hayya 'alal falah, dan menghadapkan ke kiri atau belok ke kiri, menoleh ke kiri ketika mengucapkan hayya 'alal falah. Hayya 'alal salah mengucapkan apa? Menghadap ke kanan. Hayya 'alal falah menoleh ke kiri ya. Qala An-Nawawi fi hadhil kayfiyah. Imam An-Nawawi yang mengarang kitab Riyadhus Shalihin, yang mengarang kitab Arba'in Nawawi, Al-Majmu' Sarhul Muhadzab, itu juga Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi ini muda meninggalnya dan belum nikah karena sibuk dengan ilmu. Nah, kalau kita kan nggak sibuk ya. Imam Nawawi itu karangannya masih muda Pak, tapi karangannya Masya Allah. Al-Majmu' ini segini. Ini bukan gedenya tapi tebel kitabnya. Tebel kitabnya, ngalang-ngalai Al-Quran kan. Al-Quran cuma segini, ini segini. Terus juga kitab Arba'in Nawawi yang 40 hadis itu tipis. Terus Riyadhus Shalihin, Riyadhus Shalihin ada yang 1 jilid, ada yang 2 jilid. Terus kitab apa lagi? Kitab Al-Adhkar yang mengisikan, yang berisi tentang zikir-zikir, doa-doa, zikir-zikir, itu ada di dalam kitab Al-Adhkar. Jadi di situ isinya doa-doa semuanya Pak. Doa mujan, doa ketika berangkat kerja, doa ketika bercermin, doa ketika mandi, doa ketika, pokoknya lengkap di situ berisikan doa. Maksurat dan lain sebagainya ada di situ. Namanya disebut kitab Al-Adhkar ya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Imam An-Nawawi fi hadhil kafiyah hiya asahul kaifiyat. Imam An-Nawawi mengatakan cara ini adalah cara yang terbaik. Cara yang terbaik artinya beliau mengatakan ketika hayya 'alas shalah menoleh ke kanan, hayya 'alal falah menoleh ke kiri. Baik, wa qala Abu Hanifah wa adzana bila faj'alat attabi'u fahu ha huna yaminan wa simanan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya teringat langsung pengajian di pesantren di Jombang itu kalau Ramadan Pak, itu kiainya sempat, atau bukan sempat, itu sampai habis subuh pengajian di pesantrennya, itu sampai suruh dilanjutkan duha. Habis sholat duha lanjut lagi lanjut lagi sampai zuhur. Itu namanya ngaji kitab Sorogan. Masya Allah, kiainya kuat banget. Habis itu istirahat, habis zuhur istirahat sebentar, lanjut lagi. Jadi dari subuh sampai zuhur hanya dibuat untuk sholat. Habis zuhur istirahat sebentar, habis itu lanjut sampai asar. Habis asar, iya, satu kiai tiap hari, kecuali di 10 terakhir bulan Ramadan. Di 10 terakhir bulan Ramadan kiainya fokus umroh. Jadi itu pengajian dari habis subuh ya bisa dikatakan sampai menjelang maghrib. Namanya ngaji kitab Sorogan, ada targetnya, menyelesaikan kitab, baca terus. Tapi juga banyak yang santrinya nulis saja,
nulis saja, nulis apa artinya tersebut. Nah, itu disebut ngaji kitab sorogan yang di bulan Ramadan, khusus bulan Ramadan. Hadirin yang dirahmati Allah, jadi hebatnya kuat sampai seperti itu. Puasa, pasti puasa Ramadan. Ya, makanya dia nggak makan nggak minum, kuat untuk duduk mengkaji kitab, dan itu setiap bulan Ramadan. Baik, kita lanjutkan. Hadirin yang dirahmati Allah, kalau kita jangan niru, nggak kuat ya. Juga kita kan kerja. Itu di pesantren khusus, pesantren yang dimana lingkungannya ada santri-santrinya ya. Santrinya juga dengerin sambil nulis. Jadi sarahnya sedikit, mensarahnya sedikit, yang banyak itu ngertiin, nulis terus santrinya, gurunya bacain. Kita lanjutkan. Yang ketiga, tadi sudah saya jelaskan, hendaklah menoleh ke kanan ketika hayya 'alas shalah, menoleh ke kiri ketika hayya 'alal falah, dan ini hukumnya sunnah. Ada dalilnya, dan ini pendapat siapa? Di antaranya adalah Imam Nawawi mengatakan kaifiyah seperti ini, tata cara seperti ini adalah tata cara yang lebih benar. Amma istisaratul muadzin faqad qala al-Baihaqi innaha lam tarid min turukin sahihah wa fil Mughni an Ahmad la yaduru illa in kana ala manaratin yaqsidu isma'a ahli jihatain. Adapun putar itu tidak ada dalil yang sahih. Kalau putar tujuannya untuk biar terdengar, kalau dulu kan belum ada pengeras suara. Dulu itu masih naik ke atas dengan ketinggian sekian biar suaranya itu didengar oleh orang-orang yang lebih jauh. Itu naik ke atas. Nah, yang pas menghadap ke wajahnya itu dengar, maka mereka itu putar biar dengar sambil melafatkan adzan yang panjang, putar biar daerah yang timur, barat, selatan itu dengar, maka mereka putar. Nah, kalau sekarang mic-nya tetap, tinggal masangnya aja. Pengeras suaranya tetap, tinggal masang menghadap ke serong barat, serong kiri, serong ya, tinggal pasangannya mic aja. Kalau dulu nggak ada mic, maka yang putar adalah muadzinnya biar terdengar. Kalau pas berlawanan dia menghadap kiblat yang timur nggak dengar. Nah, maka dengan cara berputar. Kalau sekarang nggak usah dengan cara berputar. Kalau noleh kanan, noleh kiri itu sunnah. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara sunnahnya. Yang selanjutnya, ayyudkhila isba'i fi udunai. Ini juga yang dilakukan Bilal, memasukkan jari-jari, biasanya jari telunjuk ke telinga. Kan sering melihat ya. Nah, kadang kalau muadzin gini, itu memang Bilal melakukan gitu. Qala Bilal faja'altu usbu'i fi udunai fa'adhintu. Rawahu Abu Dawud wa Ibn Hibban wa qala al-Tirmidzi ustuhibba ahlul ilmi ayyudkhilal muadzin usbu'aihi fi udunai fil adhan. Jadi gini, rahasianya kenapa? Ini kan juga bisa ngeluarin angin, berarti fokus ke depan, fokus ke mulut, jadi agak tidak boros. Jadi anginnya fokus ke sini. Kalau sini kan bisa keluar gini, cepat habis. Nah, agar panjang juga mungkin suaranya biar enak, ditaruh di sini. Tapi jangan ditutup rapat, cukup nutup sedikit aja. Itu sunnahnya.
Kalau nggak ditaruh di telinga jari-jarinya bagaimana? Nggak apa-apa, itu sunnah kan. Jadi Bilal itu kalau adzan seperti itu, naruh di sini, ini ya Pak ya. Baik, ayyarfa'a sautahu bin nida wa in kana munfaridan fi sahra. Hendaklah meninggikan, melantangkan suaranya walaupun itu di padang pasir gak ada orang. Bahasanya ini di Sahra Pak, karena di sana tidak ada tumbuh-tumbuhan. Gunung pun itu gak ada tumbuh-tumbuhan. Jadi jangan dikira gunung di sana itu banyak tumbuhan. Kalau di Indonesia yang namanya gunung pasti banyak tumbuhan. Kalau di sana Gunung Uhud, Bapak lihat sendiri. Adanya apa? Batu sama tanah berdebu, pasir. Di Tursina, Mesir juga gitu Pak. Jadi kita itu Masya Allah, Indonesia itu negara yang subur. Kalau ke gunung itu ada gemericik air, habis itu ada tumbuh-tumbuhan beraneka ragam, Masya Allah indah banget. Kalau di sana air itu nggak ada yang gemericik di gunung ya, nggak ada air, lihat gemericik. Saya naik itu, ya Allah mana air ini seger kali kalau buat buat ngusap wajah. Nggak ada. Ketinggian sekian juga nggak ada. Sampai saya berpikir, nah ini hewan-hewannya makan apa? Jadi nggak ada hewan Pak. Wah, bersyukur banget hidup di Indonesia itu, bersyukur. Gunungnya Masya Allah ada hijau-hijaunya, banyak beraneka ragam, terus semak belukarnya Masya Allah indah banget. Kalau di Timur Tengah, di Saudi, di Mesir, di Yordan, ya yang namanya, ya memang ada tempat-tempat khusus, ya tempat khusus seperti di Taif itu bagus, tumbuh-tumbuhan ada, tapi jauh dengan Indonesia, nggak ada apa-apanya Taif. Ya, orang-orang Saudi itu biasanya kalau berlibur ke gunung itu ke Taif, karena masih ditemukan tumbuh-tumbuhan. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayyarfa'a sautahu bin nida wa in kana munfaridan fi sakhra. Hendaklah dikeraskan suaranya walaupun sendirian di padang pasir. Nah, kalau di hutan ketika kita sendirian hendaklah dikeraskan. Fa'an Abdullah bin Abdurrahman bin Sa'sa'ah an Abi anna Aba Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah. Inni araka tuhibbul ghanam wal badiyah fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika farfa sautaka bin nida fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnun wala insun wala syai' illa syahida lahu yaumal qiyamah. Masyaallah. Ini Pak, tadi Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, inni araka tuhibbul ghanam. Jadi Abu Sa'id Al-Khudri ini bilang kepada siapa? Abdullah bin Abdurrahman bin Abi Sa'sa'ah. Ya, Abdullah ini nama orang, ayahnya namanya Abdurrahman, kakeknya namanya Abu Sa'sa'ah an Abi anna Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri ini seorang sahabat perawi hadis banyak juga. Dia mengatakan kepada siapa? Abdullah, inni araka tuhibbul ghanam. Saya lihat kamu itu sukanya melihara ghanam ya. Ghanam itu kambing. Dan juga sering di Badiyah, sering di lembah-lembah. Di sana itu banyak lembah-lembah. Orang-orang Badui itu tinggalnya dia di
gunung-gunung, di lembah-lembah, dan cukup batu, Pak, batu ditumpuk-tumpuk sebagai tempatnya. Dan Masya Allah dalam zaman itu ya bisa hidup juga. Dan anehnya katanya orang-orang yang punya hotel itu kebanyakan orang Badui. Ya hotel, jadi dia tenang kalau di pelosok, hidupnya tenang, tapi punya hotel. Hebat. Jadi kelihatannya gitu, tapi ya khusus ya, tidak semuanya Badui khusus. Mobilnya juga mobil mewah, jadi tenang dia merasa di pelosok. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan kebalik, hidup di kota, cari kalau yang punya duit ya, buat vilanya di pegunungan, di Bogor. Itu banyak villa-villa itu punya orang kota itu. Disewakan. Kalau orang sana enggak, disewakan di kota, tinggal di pedesaan. Kalau orang kita tinggalnya di kota, vilanya disewain, kalau pingin ke sana baru hadir. Baik. Kalau yang ya, kalau kita yang nikmati orang lain, kalau mereka yang nikmati kembali. Tapi itu cara pandang ya, nggak masalah, berbeda-beda ya. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Abu Sa'id Al-Khudri ini bilang kepada orang tersebut, saya melihat kamu itu suka melihara kambing dan juga di lembah-lembah. Maka fa idza kunta fi ghanamika aw badiyatika, jika kamu ketika memelihara atau menggembala kambing atau ketika berada di lembah, farfa sautaka bin nida, tinggikan suaramu ketika adzan. Berarti ini perintah juga untuk adzan walaupun sendirian. Boleh. Contoh di hutan sendirian atau kalau di rumah jangan, Pak. Nah, di rumah, setiap rumah gak ke masjid, nah, di rumah orang sini dekat di sini dekat masjid, udah ke masjid aja. Makanya penting untuk sholat di masjid. Fa innahu la yasma'u mada sautil muadzin jinnan wala insun wala sya'illa syahidalahul yauma qiyam. Walaupun manusia enggak dengar, jin pun enggak dengar, apapun enggak dengar, kecuali Allah akan menyaksikan nanti di hari kiamat. Jadi sekali lagi, wala sya'illa syahidalahu yaumal qiyamah, akan jadi saksi nanti di hari kiamat. Ayyatarassala fil adan ayyatamahal wa yufsil baina kulli kalimataini bisakta. Hendaklah diberhentikan, jangan seperti ini. Dan di Indonesia sudah benar adanya. Contoh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, terus nyambung. Hendaklah berhenti. Itu yang benar. Ya, jangan terus mentang-mentang suaranya hebat, sampai berenang tenggelam setengah jam aja kuat, langsung jadi anumerta. Kalau tenggelam. Baik, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah dipotong-potong ketika azan. Wa bihaddil iqamah wa yuhaddirul iqamah. Nah, kalau iqamah lebih cepat, dan ini kita ini betul sudah. Di kita ini sudah betul kalau iqamah lebih cepat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi tetap ada berhenti. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, lebih cepat daripada adzannya. Itu iqamah, untuk membedakan antara adzan dan iqamah. Alla yatakallam asna al iqamah, di tengah-tengah iqamah ngobrol.
Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sini kan sini. Contoh. Lah ini jangan tengah-tengah iqamah ngobrol. Enggak boleh. Asna al-iqamah wa ammal kalam asna al-adhan faqad karrahahu ta'ifatun min ahli ilmi wa rakhasa fil Hasan wa Atha wa Qatadah. Memang ada ulama yang membolehkan tapi makruh pas habis tengah-tengah adzan ngobrol. Contoh, hayya 'alas shalah, ngobrol sama temennya 1 menit. Nah, ini ada yang mengatakan boleh tapi makruh, boleh tapi makruh. Yang lainnya mengatakan nggak boleh. Kenapa? Nanti dikirain itu adzan beneran atau enggak. Ini adzan, oh ini jangan-jangan waktunya belum waktunya, langsung berhenti. Bisa juga orang memahami seperti itu. Ya, belum waktunya berhenti, enggak taunya dilanjutkan lagi. Baik. Qultu li Ahmad wa qala Abu Dawud qultu li Ahmad ar-rajul yatakallam fi adzan faqala na'am faqila yatakallam fil iqamah qala la wa dzalika li annahu yustahabbu fiha al-isra. Imam Ahmad ditanya oleh Imam Abu Dawud. Dua-duanya ini ahli hadis. Imam Ahmad ditanya oleh Abu Dawud, wahai Imam Ahmad, bagaimana pendapatmu dengan orang yang adzan lalu di tengah adzan ngobrol? Iya. Bagaimana pendapatmu ketika di tengah iqamah yang ngobrol? Enggak boleh. Ya. Kenapa? Karena di iqamah itu cepat, enggak lama, enggak panjang. Kalau di adzan agak panjang. Ini jawaban Imam Ahmad ketika ditanya oleh Imam Abu Dawud. Ketika di adzan ada orang yang ngobrol nih, lagi adzan, dia adzan ngobrol, tengah-tengah adzan ngobrol, bagaimana pendapatmu? Ya, artinya kan boleh tapi makruh. Nah, bagaimana pendapatmu ketika di tengah-tengah iqamah, wahai Imam Ahmad? Enggak, karena di iqamah itu disuruh untuk cepat. Baik, ada pertanyaan tentang adzan? Iya. Iya. Iya, baik, bagus, pertanyaan bagus. Jadi ini kan yang ngelakuin itu Bilal. Ada juga yang contoh, tidak hanya adzan saja. Saya berikan. Dulu ada orang yang main pedang di masjid. Dan Rasulullah melihat. Tidak ngelarang, tidak nyuruh. Maka itu disebut takrir. Takrir itu ketetapan Rasulullah, lihat sesuatu nggak ngelarang, nggak nyuruh. Berarti kalau begitu boleh. Maksudnya boleh, Rasulullah nggak larang. Kalau nggak boleh, kalau itu dilarang, itu haram, Rasulullah pasti larang. Begitu juga Bilal. Bilal ini adanya ketika zaman Rasulullah. Nah, zaman Rasulullah melihat apakah boleh tidaknya. Nah, itu disebut takrir. Takrir ini masih masuk hadis. Jadi definisi hadis adalah aqwalun wa af'alun. Ya. Jadi ma yustanadu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin wa fi'lin au takririn. Sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik perkataan maupun perbuatan atau takrir. Takrir itu tadi yang saya sebutkan, ketika Rasulullah melihat atau menyaksikan, Rasulullah tidak melarang, tidak menyuruh, atau mendengar, Rasulullah tidak ngapa-ngapain. Nah, itu disebut hadis. Ya, gitu ya Pak ya. Baik, ada pertanyaan lagi? Monggo. Kalau untuk adzan itu kan berkaitan dengan kayak dilakukan gitu kan. Itu sebenarnya itu memang sudah diminta sama Rasulullah
Oh, dipanjangin. Ya, baik. Jadi dilanjutkan ya, dipanjangin. ya, dipanjangin ya. Dipanjangin itu memang sekali lagi di dalam hadis dikatakan siapa yang lebih berhak untuk adzan, yaitu orang yang paling baik suaranya dan paling panjang. Nah, dari situ memahami makna adzan itu hendaklah suaranya yang bagus. Nah, bagaimana dengan adzan yang seperti ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, saya juga nggak tahu. Jadi kalau di dalam hadis disuruh untuk cari yang suaranya merdu bagus ketika didengar biar enak. Nah, saya nggak lihat siapa itu. Sakit? Oh, lagi pergi ya. 3 hari ya libur panjang ya. 3 hari libur panjang. Sabtu kalau liburnya Sabtu, kalau saya Sabtu masih masuk. Jadi 2 hari. Seperti itu Pak ya. Nah, jadi muadzin hendaklah yang lebih bagus suaranya. Tapi perlu diingat, yang bagus jarang ke masjid. Ya, apakah nunggu yang bagus? Ya jangan, nanti nggak ada adzan nanti. Siapapun yang bisa yang datang duluan. Kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi bukan untuk ditiru tapi untuk sekedar mengetahui adzannya itu bersama. Bersab itu gini, adzan kalau orang pertama ini bagiannya, kalau nggak ada gantinya, kalau nggak ada gantinya, kalau nggak ada gantinya, itu cadangan. Begitu juga imam itu sampai kalau nggak salah 12 atau 9. Imam yang pertama, nanti kalau udzur imam yang kedua, imam yang kalau kedua udzur imam yang ketiga. Jadi gitu sampai ya, nggak ada istilah nggak ada imam. Nggak ada istilah nggak ada imam. Nggak boleh juga dibuat sini walaupun tidak harus dari luar. Contoh, imam pertama siapa, imam kedua siapa, ditulis urutannya. Lah kalau imam yang ditulis ini nggak ada, ya silakan dorong-dorongan. Udah kamu. Nah, di jadwal seperti ini tujuannya apa? Ketika nggak ada imam pertama, imam kedua ada, biar nggak dorong-dorongan. Udah ditetapkan. Kalau nggak ada imam kedua, imam ketiga. Kalau nggak ada imam ketiga, imam keempat. Jadi udah otomatis ya, otomatis. Nah, nggak ada, oh ini maju, nggak ada ini maju, nggak usah dorong-dorongan. Nah itu dijadwalkan. Yang dikira di sini bacaannya bagus, yo ini nomor pertama nih, yang imam. Jadi biasanya, terus yang kedua, ketiga gitu. Biar tadi nggak ada peristiwa dorong-dorongan. Baik, suruh jam berapa? 4:02. Ya, ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Mari kita tutup kajian pagi ini dengan membaca istighfar dan berdoa. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu anta nurus samawati wa wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu antal haqq wa wa'dukal haqq wa qawlukal haqq wa liqa'u haqq wal jannatu wan naru haqq wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam haqq. Allahumma aslamna, Allahumma bika aslamna wa alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa bika khasamna wa ilaika hakamna
فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا حول ولا قوة إلا بك اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا إلى جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا ضالا إلا هديته ولا مبتلا إلا عافيته ولا مجاهدا في سبيل الله إلا نصرته ولا عدوا للدين إلا خذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والنجاة من النار والنجاة من النار والفوز بالجنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة. Ya benar. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.